Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kita dari mana sebenarnya kehalalan sebuah produk bermula? Jawabannya bukan hanya pada kemasan, melainkan pada seluruh serangkaian proses produksi, mulai dari bahan, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, hingga penyajian produk. Sistem jaminan produk halal hadir sebagai sistem yang memastikan setiap produk diproses sesuai syariat Islam, sejak tahap paling awal hingga siap dikonsumsi. Kita akan fokus menelusuri dua kunci utama kehalalan produk, yaitu bahan baku dan bahan olahan. Karena satu bahan yang tidak terjaga kehalalannya dapat menentukan halal atau tidaknya seluruh produk. Mari kita pahami bersama agar kehalalan bukan hanya sekadar klaim tetapi benar-benar terjamin. Nah, terlebih dahulu mari kita ketahui bahwa bahan baku itu adalah bahan utama atau komponen utama dari suatu produk yang diolah menjadi proses produksi, menjadi bentuk lain atau menjadi produk jadi. Nah, bahan baku ini bisa berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan hasil rekayasa kimia dan biologi yang bebas dari zat-zat haram dan najis. Adapun kriteria bahan baku halal meliputi: yang pertama, bahan baku tidak mengandung daging babi dan bahan yang berasal dari babi. Kedua, bahan baku tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotor-kotoran, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara hukum Islam. Kemudian yang keempat yaitu semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Kemudian yang kelima, bahan baku tidak boleh diperoleh dari cara yang tidak halal seperti pencurian ataupun penipuan. Kemudian terakhir, bahan baku harus memenuhi persyaratan sistem jaminan produk halal atau disingkat dengan SJPH yang diawasi oleh lembaga sertifikasi halal. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bahan olahan produk halal. Nah, terlebih dahulu kita ketahui bahwa bahan olahan halal adalah bahan pangan olahan yang telah memenuhi kriteria kehalalan sesuai syariat Islam, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusinya, serta bebas dari unsur haram seperti babi, khamar, atau najis. Bahan olahan terbagi menjadi dua, yaitu bahan olahan hewani dan bahan olahan nabati. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bahan hewani. Lihat pada gambar, ini menunjukkan bahwa semua bagian hewan mulai dari kulit, tulang, jeroan, darah, bulu, dan lain sebagainya dapat dibuat menjadi produk turunannya. Dengan pemanfaatan secara penuh berbagai bagian ini, maka produk turunan hewani yang diharamkan dapat menyebar ke berbagai produk untuk berbagai keperluan. Nah, penyebaran ke berbagai produk dan bahan inilah yang menyebabkan perlunya perhatian serius karena menyebabkan status suatu produk berubah menjadi haram. Nah, pohon identifikasi titik kritis bahan hewani dan produk turunannya untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kritis tidaknya suatu bahan turunan hewani dapat dianalisis dengan menggunakan pohon keputusan seperti pada gambar. Nah, pada gambar dapat terlihat bahwa secara umum produk turunan hewani dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok susu, telur, dan ikan, dan kelompok kedua yaitu daging dan hasil sampingannya. Susu
telur dan ikan merupakan bahan yang jelas status kehalalannya. Produk-produk ini tidak perlu melalui proses penyembelihan. Produk susu dan telur yang digunakan pada industri umumnya susu sapi dan telur ayam. Jika yang dimaksud selain susu sapi dan telur ayam, umumnya diberikan keterangan di belakangnya, misalkan susu kambing atau telur bebek. Jika masih dalam bentuk aslinya atau tanpa pengolahan, maka susu dan telur dapat dikategorikan sebagai bahan yang jelas kehalalannya. Susu, telur, dan ikan dapat berubah statusnya menjadi tidak halal jika telah mengalami proses pengolahan dan tercampur dengan bahan tambahan atau bahan penolong proses yang terkategori najis, maka dapat menjadi tidak halal. Status kehalalan daging dan hasil sampingannya pertama kali itu ditinjau dari jenis hewannya. Jika berasal dari jenis hewan yang terkategori haram, misalnya babi, ular, dan lainnya, maka status daging dan hasil sampingannya adalah juga haram dan tidak dapat digunakan pada proses produksi produk halal. Nah, namun jika berasal dari hewan yang terkategori halal, misalnya sapi, domba, ayam, dan lain-lain, maka perlu penelaahan lebih lanjut dengan penelaahan apakah hewan tersebut disembelih sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah, jika hewan halal tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam, maka bahan tersebut tidak dapat digunakan untuk produksi produk halal. Namun jika daging dan hasil sampingannya tersebut berasal dari jenis hewan halal yang telah disembelih sesuai dengan syariat Islam, maka penelaahan lanjut tentang status kehalalannya adalah dengan memeriksa apakah ada proses pengolahan lebih lanjut. Jika tidak terdapat proses pengolahan dan penambahan pada bahan, maka bahan dikategorikan sebagai bahan yang halal atau tidak kritis. Namun jika terdapat pengolahan lebih lanjut, maka bahan dikategorikan sebagai bahan kritis, sehingga memerlukan keterangan lebih lanjut mengenai proses lanjutan tersebut. Nah, hasil klarifikasi dari proses lanjut inilah yang menentukan status kehalalan dari bahan tersebut. Jika tidak terdapat penambahan bahan dan penolong proses yang tidak merubah status halalnya, maka bahan tersebut dikategorikan halal. Namun, jika sebaliknya, jika tidak dapat dibuktikan bahwa proses bahan tambahan dan bahan penolong prosesnya tidak mengkontaminasi, maka bahan tersebut belum jelas status kehalalannya dan belum dapat digunakan pada proses produksi produk halal. Selanjutnya yang kedua mengenai bahan nabati. Bahan nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, secara umum, semua bahan nabati itu halal, kecuali jika tercampur dengan bahan haram, misalnya alkohol atau lemak babi, mengalami proses dengan enzim atau bahan kimia dari hewan haram, mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Contoh bahan nabati halal itu seperti gandum, padi, jagung, kedelai, kelapa, dan zaitun, minyak nabati, tepung, gula tebu, pati singkong, dan ekstrak herbal alami. Pewarna alami dari tumbuhan, misalnya kurkumin dari kunyit, klorofil dari daun hijau. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai bahan baku dan bahan olahan dalam proses produksi produk halal. Saya Siti Hajai dari IAIN Kendari mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.